Banyak di antara manusia dan mungkin kita di antara mereka yang selalu beranggapan nikmat yang paling besar adalah nikmat harta. Wallah jamaah, kalau antum punya uang 1 triliun, kemudian dokter menvonis antum bahwa antum akan lumpuh selama seumur hidup, kecuali bayar 1 triliun. Kira-kira antum bayar? Antum bayar. Cuma kita terbuai dengan harta benda, sehingga banyak di antara kita yang hidup menderita, mengeluh. Padahal di diri dia ada banyak nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan yang terpenting dari semua itu, Allah kasih nikmat kepada kita. Dan Nabi mengatakan wa adzina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang memberikan izin kepadaku untuk menyebut namanya, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidak semua umat Islam bangun dari tidurnya di waktu subuh ini. Yang bangun dari tidurnya pun tidak semua ke rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian mungkin sholat tapi di rumahnya. Tapi kita dikasih kesempatan untuk berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali tatkala hadir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Berapa pintu surga jemaah? Masjid Salman ini ada berapa pintunya? Satu ini? 3. Dan pintu surga itu besar sekali. Jumlahnya 8. Lebar. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang lebarnya pintu surga. Di surat Az-Zumar, di ayat 73 dan 74. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan mereka. Di mana mereka digiring? Ilal jannati, ke surga. Berkelompok-kelompok mereka itu. Semua sesuai dengan amalannya. Kita sering mendengarkan gurauan ya, di antara kita. Tatkala kita ikut kajian nih, ditanya sahibnya, antum di mana? Kata dia, wallah ana di pintu, nggak bisa masuk. Antum, alhamdulillah di saf pertama. Tergantung amalnya. Iya. Tidak. Kita lihat pembagian rizki di muka bumi ini, pembagian kedudukan, jabatan, kekuasaan bukan karena amal, tapi karena ujian yang Allah berikan. Bahkan kalau kita tahu, Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi.
Seharusnya kalau bicara amalan, mereka orang yang paling nikmat hidupnya, yang paling nyaman. Para nabi hidup dalam penderitaan. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam harus berlari meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Tatkala beliau balik dari Madian menuju ke Mesir lagi, beliau pun hidup dalam kesulitan. Tapi nanti di akhirat, dan awal persinggahan akhirat adalah kuburan. Semuanya dengan amalan. Nih, mereka dikelompokkan sesuai dengan amal-amal mereka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai tatkala mereka mendatangi surga. Kita tahu lokasi surga ini harus melewati neraka. Maka tema kita hari ini, tatkala yang lainnya berada di pintu surga, kira-kira kita ada di mana? Karena ada yang nggak nyampe di surga. Kita bicara tentang orang-orang Islam. Kita bicara tentang umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jaminan dari Rasul SAW. Tapi ada yang masuk surga harus lewat neraka. Artinya dia harus disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang-orang ini yang digiring menuju ke surga, sampai ke surga, melewatin sirat, lalu mereka ke Qantarah, lalu mereka berada di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha. Senang sekali kalau kita masuk ke tempat disambut. Antum gimana kalau ke hotel, tahu-tahu dibukakan pintunya oleh security ya? Antum kayak orang paling kaya ya. Padahal hotel disewakan sama orang. Masya Allah, dibukakan, tasnya dibawakan ya. Masya Allah, welcome drink, fadls. Masya Allah. Ya, gambaran surga itu lebih indah dari semua yang pernah kita lihat dari keindahan. Lebih nyaman dari semua kenyamanan yang pernah kita rasakan. Dibukakan pintu-pintu surga itu, lalu penjaganya mengatakan, salamun alaikum. Biasanya kita yang datang kan mengucapkan salam kan? Kita yang datang seharusnya mengucapkan salam. Tapi nanti di surga mereka yang nyambut mengucapkan salam. Mereka mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Selamat buat kalian, kata dia. Kalian udah senang di sini. Kalian udah bahagia di sini. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya Imam, matar roha, Imam, kapan sih waktu istirahat, katanya. Kita ini udah berusaha baik, tapi tetap dikasih ujian sama Allah SWT. Susah hidup itu. Kapan istirahatnya? Ini yang dibicarakan Imam Ahmad, fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Ketika engkau pertama meletakkan kakimu di surga, itu waktu istirahat. Maka orang-orang yang memilih untuk istirahat sebelum sampai ke pintu surga, dia biasanya akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini di antara semua umat manusia.
Apa kesepakatan yang dibuat? Annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan itu tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Wa man athara rahata fatathu rah. Barang siapa yang memilih istirahat sebelum waktunya, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ini dikatakan kepada mereka yang melangkahkan kakinya masuk ke surga, tibtum, selesai sudah. Semua perjuangan kalian udah di sini berakhir. Kalian masuklah dalam kondisi kekal selama-lamanya. Antum masuk ke hotel, masuk ke villa, baru masuk dikatakan check out hari ini ya. Lu baru masuk sudah check out. Iya. Antum lihat, semua tempat-tempat yang nyaman ini ada batas waktunya. Akan ada orang lain yang menggantikan antum. Bahkan kadangkala ada orang yang ingin nambah satu hari ya. Antum kalau berangkat ya ke Mekah, yang berangkat umroh, kadangkala kita mau check in nunggu lama sampai ba'dal maghrib, sampai ba'dal isya. Udah masuk ini sama resepsionis katakan ini check out jam sekian, baru mau masuk jemaah udah dikasih bayangan check out. Nih penjaga surga mengatakan tibtum fadkhuluha khalidin, kalian akan kekal selama-lamanya di situ, sehingga tidak ada rasa cemas, rasa takut buat mereka. Apa kata mereka ketika mendapatkan sambutan yang seperti itu? Setelah melalui proses yang panjang, dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, didekatkan mentari kepada mereka, mereka tenggelam di dalam keringat mereka sesuai dengan amalannya. Lalu mereka dihisab, lalu mereka ditimbang, lalu mereka digiring menuju ke sirat sampai mereka ke pintu surga dengan sambutan yang begitu indahnya. Lalu mereka mengatakan wa qalul hamdulillah. Enggak ada yang mengatakan oh sakit, saya sudah berjuang, saya sudah capek lah. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, menepati janjinya. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', dan memberikan kepada kami tempat di surga Allah Azza wa Jalla yang di mana saja kita boleh milih semau. Fa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baiknya pahala buat orang-orang yang beramal. Ahibati fillah, suatu hari pintu surga yang 8 itu akan penuh dengan manusia berdesak-desakan. Kathidun minasyahab. Tidak dibukakan. Tadi ketika orang sampai sana nggak langsung dibuka. Kenapa? Mereka nunggu Rasulullah SAW. Semua nabi dari sejak Nabi Adam menunggu datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu kita tidak mencintai Rasulullah SAW, lalu kita tidak menghargai beliau, lalu kita tidak mau menghidupkan sunnahnya beliau. Sedangkan seluruh manusia sampai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, semua menyerahkan kepada Nabi SAW. Hanya engkau yang bisa menyelesaikan masalah ini, untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syafaatul udma di padang mahsyar. Dan ketika mereka sudah sampai ke pintu surga, dibikin manusia ini menunggu supaya mereka tahu siapa yang sedang ditunggu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, aku datang ke pintu surga.
Fa'akhudhu bihalaqatil bab. Aku pegang itu, pintu itu besar jemaah. Jaraknya antara Mekah sampai Hajar, sampai Busra. Disebutkan oleh para ulama, kalau antum sekarang ngecek ya, di Google Map, antara Mekah sama Busra atau Mekah sama Hajar itu jaraknya kira-kira 1273 kilometer. Itu satu pintu surga dan akan penuh dengan manusia. Nabi pegang tuh alat ketuk ya, besi yang biasanya bulat itu untuk ngetuk pintu gerbang itu. Fa'akhudhu bihalaqatil bab fa'uqati'uha, aku goyang itu. Dah. Ada suara dari dalam surga mengatakan, Man? Fa'aqulu Muhammad. Muhammad ini kata dia. Apa kata malaikat? La aftahu li ahadin qablahu wa la aqumu li ahadin ba'da. Aku tidak akan membukakan pintu surga ini sebelum buat engkau. Engkau yang pertama masuk. Dan aku tidak akan berdiri untuk seorang pun setelahmu, nggak ada. Aku berdiri bangun hanya buat engkau. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis harta. Ada yang mengatakan terus berinfak orang ini, atau dia mengatakan ada yang mensyarah hadis ini, dia berinfak dua model, 2 ekor sapi, 2 ekor onta, 2 mobil, 2 rumah, 2 terus dia ketika bersedekah. Maka dia akan dipanggil di surga. Ya Abdullah, hadza khair. Ini satu kebaikan yang kau lakukan. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Barang siapa yang tekun sholat sunnah setelah sholat wajib, rajin dia sholat sunnah. Kalau anda baca biografi para ulama, ada yang sholatnya sehari 300 rakaat. Ya Allah, kapan mereka sholat? Kalau kita bicara sholat wajib, berapa rakaat? 17. Tambah sholat malam 11. Tambah rawatib 12. Berapa jadinya? 40. Belum duhanya. Sebagian mereka itu kalau duha sholat sampai hampir menjelang zuhur. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Ada antara yang maghrib sampai isya, dia sholat terus sambil nunggu waktu isya, 2 rakaat. Kira-kira kalau antum 2 rakaat antara maghrib dan isya, bacanya qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas, dapat berapa rakaat? Nggak pernah nyoba. Alhamdulillah. Maka kita perlu lihat, kenapa yang pertama disebut sholat, yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Kalau ternyata sholatnya kurang, sholat sunnah itu akan menyempurnakan. Jarang jemaah kita yang sholat itu dapat full. Banyaklah godaan-godaan yang ada. Tapi yang jelas yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Ya fulan, di pintu surga itu ada 8 pintunya. Fulan, masuk sini kau. Dipanggil jemaah, namanya dipanggil. Kalau di dunia ini biasanya yang dipanggil itu yang telat.
Antum kalau mau naik pesawat, yang dipanggil namanya siapa? Yang telat. Itu terjadi. Fulan, Allah sampai ngomong sama teman-teman kalau berangkat, aneh kok kepingin dipanggil nama anak ya. Wah telat berarti Ustaz kalau dipanggil. Ini enggak. Antum akan dipanggil ketika sudah berkumpul di sana berdesak-desakan. Yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Yang suka berjihad di jalan Allah maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah. Yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Kita sholat ya biasa-biasa, jihad enggak, sedekah 2000 kadang-kadang juga. Bukan ahli, ngerti namanya ahli? Ahli sholat. Kalau dikatakan, oh ini ahlinya ini, bukan sekedar tahu dia jemaah, tapi dia memang seorang yang menguasai. Ketika dikatakan ahli sholat, itu memang orang yang rajin sholat. Wa man kana min ahli siyam, orang yang ahli puasa. Ini hadis sering disampaikan ketika Ramadan. Ini bukan untuk yang puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya biasa, semua puasa. Yang ahli siam, yang suka puasa sunnah, setelah Ramadan dia tambah 6 hari di bulan Syawal, lalu dia puasa 3 hari dalam setiap bulannya, lalu nanti ketemu bulan Zulhijjah dia puasa Arafah, atau dia puasa dari tanggal 1 sampai 9, terus dia ahli siam. Du'iya min babir rayyan, akan dipanggil dari pintu rayyan. Dan kalau sudah masuk ini yang ahli puasa, itu tuh nggak ada yang masuk lagi. Ini hanya untuk orang-orang yang ahli puasa. Itu yang Nabi sebutkan 4 nama pintu dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu Abu Bakar bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Kita lihat nih, pantas Abu Bakar itu menjadi orang pertama di umat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendengar 8 pintu surga, dia dengar ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, dia tanya, ada enggak ya Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu? Ada perbedaannya. Kita sering membaca hadis, kalau baca doa setelah wudhu itu akan dipanggil, akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lihat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Ingat, ini dipersilahkan, bukan dipanggil. Kedudukannya berbeda. Yang ditanyakan oleh Abu Bakar, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi dia ahli sholat, ahli puasa, ahli sodako, ahli jihad, ahli ilmu, ahli zikir, ahli berbakti sama orang tuanya. Dia ahli semuanya, sehingga dipanggil dari semua pintu itu. Kata Nabi SAW, nah, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap aku termasuk dari mereka. Subhanallah. Ini sebuah semangat dari seorang hamba yang menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dijamin masuk surga. Selesai. Jaminan dari Nabi Alaihi Wasallam, Abu Bakar fil Jannah. Apakah kemudian Abu Bakar santai hidupnya? Ketika dia ingin masuk dari 8, dia ingin dipanggil dari 8 pintu surga, apakah kemudian dia bersantai ria? Sebagian kita pada awal hijrah, nah, mungkin dia ingin seperti Abu Bakar.
semua dia kerjakan. Tapi setelah berlalunya waktu, sholatnya berkurang. Enggak Ustaz, ana tetap sholat. Nah, tapi posisi softnya lain. Ana biasa jadi imam, selalu jadi imam, imamul masbuqin, imam yang masbuk selalu. Sawu sufu aku seakan-akan dia orang paling baik, padahal jamaah sudah pulang semua. Ahibati fillah, para ulama menyimpulkan 4 pintu surga yang lain yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tadi. Pintu apa saja? Salat, sedekah, puasa, jihad. Ada pintu babul mutawakkilin, pintu buat orang-orang yang tawakal. Ini disebutkan pintu buat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Disebut babul aiman. Ada bab birrul walidain, bab pintu berbakti sama orang tua. Dia memang ahlinya berbakti. Jadi kadang-kala kita insya Allah harapan anak semua berbakti, tapi ada di antara kita yang paling berbakti. Yang kalau emaknya cerita, ya Allah anakku itu Masya Allah. Tapi ada di antara kita yang kalau emaknya cerita, anakku sih baik, cuma ya na'udzubillah. Antum kadang-kadang merasa sudah baik. Ada sebagian anak kemarin ketemu dengan seseorang yang dia cerita, Ustaz, anak itu nyimpan dendam dia sama ibunya karena dia merasa dibuang sama ibu. Tapi ketika dia dengarkan kajian, dia baru sadar kalau dia salah. Akhirnya dia mendatangi ibunya dan mohon maaf sama ibu. Kenapa kajian tentang birrul walidain kita perlu hadir lagi. Karena itu akan memotivasi kita, anak ini udah baik belum ya? Jangan sampai antum merasa sudah baik. Ketika antum merasa sudah baik, antum akan berhenti di situ. Sudah, standarnya di sini. Sudah, anak sudah kasih nafkah. Antum naik lagi. Karena ada pintu khusus buat mereka yang berbakti sama orang tua. Bahkan Nabi SAW mengatakan, awsatu abwabil jannah al-walid. Pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Jadi ketika di sana ngelihat 8 pintu itu, yang paling indah itu pintu surga. Berbakti sama orang tua. Kemudian ada pintu zikir dan ada bab taibin, ada pintunya orang-orang yang bertobat. Ahibati fillah, kalau bicara kira-kira kita ada di mana nanti? Kalau ternyata 8 amalan itu kita nggak ada yang ahli. Yang ada ahli maksiat, ada pintu ahli maksiat. Ada. Tapi di neraka. Yang ada itu pintu taubat. Yang tidak ditutup pintu taubat itu. Artinya kesempatan untuk kembali kepada Allah itu terbuka. Ana akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengancam mereka yang melakukan perbuatan itu nggak akan berada di pintu surga. Yang ada dia jatuh. Ketika melewatin sirat dia akan masuk neraka. Muslim dia jemaah. Sekali lagi kita bicara Muslim. Kita bicara ahlus sunnah wal jamaah. Antum kan tahu bahwasanya umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini pun berpotensi masuk neraka juga.
Karena apa? Karena dia melanggar aturan. Seharusnya menjadi satu yang berada di atas sunnah Nabi SAW, tapi sebagian ajaran Rasulullah SAW dia langgar. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ammar bin Yasir, di mana Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yadkhulunal jannah abadan." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Yang pertama ad-dayyuth. Yang kedua ar-rajala minan nisa. Yang ketiga wa mudminul khamr. Ketika Nabi menyebutkan 3 orang ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamr faqad arafna." Adapun orang yang candu miras, kami tahu. Mudminul khamr. Kita lihat ya, biasanya orang kalau sudah kena minuman keras itu candu. Narkoba juga hampir jarang orang minum sekali. Biasanya mereka nyoba, setelah itu berlari. Oh kok enak, lari. Yang gak bakal masuk surga, yang pertama mudminul khamr. Berarti dia gak akan ada di pintu surga. Yang kedua dayyuth. Famad dayyuth. Apa dayyuth ya Rasulullah? Yang gak akan masuk surga selama-lamanya. Qala alladhi la yubali man dakhala ala ahlih. Seorang yang tidak peduli dengan lelaki-laki yang masuk, jumpain keluarganya, istrinya bergaul sama laki-laki, mungkin duduk sama mereka, ketawa, ketiwi, tidak menutup auratnya. Ada laki-laki yang seperti itu, nggak masuk surga. Ini dari umat Nabi SAW. Faqulna famar rajula wal rajala minan nisa. Apa yang dimaksud lelaki dari wanita? Kok bisa lelaki dari wanita? Qal allati tashabbahu birrijal. Dia adalah perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Para ulama menyebutkan bahwa mereka ini tidak akan masuk surga selama-lamanya kalau mereka menghalalkan yang haram. Kalau mereka tahu itu perbuatan dosa dan mereka takut sama Allah, iya, masih ada kemungkinan masuk surga walaupun harus melewati neraka. Karena kita tahu kelak akan dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Artinya dia nggak kafir, tapi dia pelaku dosa, masih punya keimanan, dia akan dikeluarkan dari neraka. Tapi nggak akan ada di pintu surga ketika bersama Nabi SAW. Dia akan diazab dulu. Kita udah dapat 3. Semoga kita tidak termasuk. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat, muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak bakal masuk surga qattat. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa qattat? Orang yang suka memindah omongan orang lain, mengadu domba. Tapi mungkin dia nggak punya niatan. Enggak Ustaz, ana masa, ana muslim, ana belajar sunnah, masa ana mengadu domba? Lu antum pindah omongan orang itu? Wah, ana kan sayang sama Ustaz. Kita lihat sebagian orang. Dia datang menyampaikan omongan orang lain lalu mengatakan aku cinta kepadamu. Bohong.
Kalau engkau cinta kepadaku, ketika orang itu ngomong, engkau akan belain aku. Itu cinta. Tapi tatkala engkau memindah omongan orang itu, engkau sedang menjadi setan yang mau merusak hubunganku sama dia. La yadkhulul jannah. Orang pada masuk surga, berada di pintu surga. Ini orang di mana? Neraka. La yadkhulul jannah. Ini sebuah ancaman, jemaah. Oh, anak kan tauhid Ustaz, anak kan sunnah. Iya. Insya Allah masuk surga. Selama antum tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tapi nggak langsung masuk surga. Na'udzubillah minan nar. Orang dicelupkan di neraka, jemaah. Satu celupan lalu dikeluarkan. Itu ditanya, engkau pernah melihat kesenangan? Nggak ada. Itu padahal orang yang paling senang. Maka jangan sampai antum meremehkan perbuatan ini. Karena berdalih, ana sudah belajar tauhid, ana belajar sunnah, ana dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang Nabi bicarakan mereka. Maka berusaha, kalau ada orang ngomong nggak enak, jangan dipindah. Tapi antum belain saudara antum. Yang ketiga, hadis yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditsa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuka yaumal qiyamah. Barang siapa yang nguping omongan orang-orang yang mereka nggak suka disadap, mereka nggak suka didengarkan pembicaraan mereka, maka telinganya akan dituangkan ke dalamnya timah cair jamaah yang panas ke dalam telinga. Maka jangan sampai ini emak-emak jangan sampai nyadap suaminya. Enggak Ustaz, ana dalam rangka kebaikan. Bapak-bapak juga ya, jangan. Berusaha kita berbaik sangka sama mereka. Kita itu kalau melihat kemungkaran kita mengingkari. Tapi kalau ternyata ada yang menyampaikan berita kepada kita, maka hati-hati sama orang pembawa berita ini. Aku lihat suamimu check in di hotel. Benar? Iya. Coba engkau lihat. Kasih nasihat jemaah. Ada orang yang dalam kondisi alhamdulillah ya di rumahnya, tapi kedatangan orang-orang ini merusak. Apalagi kok sampai menyadap ya. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang memang harus. Pelaku-pelaku kejahatan yang menyembunyikan kejahatannya padahal dia sudah ketahuan. Bahkan dia mungkin ingin menghilangkan alat bukti ini dan itu, maka berbeda. Tapi yang jelas jangan sampai antum nguping pembicaraan yang orang itu tidak suka. Nggak bakal ada di pintu surga. Ada di mana? Di neraka sedang disiksa. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian hadis yang keempat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, yang disahihkan oleh Syekh Albani dari riwayat Imam Ahmad, la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging mana saja yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih pantas buat dia. Yang makan riba, yang makan makanan haram, maka jangan engkau berpikir, ya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Betul. Tapi siksa Allah pedih. Gimana kalau ternyata udah tumbuh itu makanan haram jadi daging buat engkau. Hadis yang kelima.
hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulana, wahai Rasulullah, ada nih perempuan nih, tasumun nahar wa taqumul lail. Perempuan ini soleha, dia rajin sholat, rajin puasa. Bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Bukan sholat wajib, tapi sholat malam. Oh, mungkin seorang berpikir, oh kayaknya aku masuk dari pintu sholat sama puasa. Alhamdulillah punya amalan nih, rajin puasa, rajin sholat sunnah. Cuma dia punya satu masalah. Inilah yang sering kita lupa. Kita tuh kalau sama orang lain fokus kepada kekurangannya. Kalau kepada diri kita, kita fokus kepada kelebihan kita. Oh saya ini kebaikan yang kau sebutkan. Aman, untuk kebaikanmu ada malaikat yang nyatet. Yang perlu kau pikirkan dosamu. Ini perempuan rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Penyakitnya satu, tu'zi jiranah. Suka ngomong pedes, nyakitin tetangganya. Nggak enak ngomong, nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, neraka tempatnya. Bayangin, sudah berpikir masuk dari pintu sholat sama pintu rayyan, ternyata di neraka. Maka kita harus berusaha bermuhasabah agar kita tahu, anak ini memang rajin puasa, tapi kok kayaknya anak ini punya dosa yang boleh jadi anak nggak ada di pintu surga nanti. Tadi beberapa dosa sudah kita sebutkan. Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Sekarang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ketika Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak sama orang yang bangkrut? Pailit. Maka kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang nggak punya aset, nggak punya cash, nggak ada, habis sudah dia. Itu bangkrut. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, dia yang datang pada hari kiamat bi sholatin. Ini orang rajin sholat, ahli sholat, dia bawa pahala sholat. Wasiyamin, dia bawa pahala puasa. Berarti sholatnya ikhlas sesuai dengan sunnah, puasanya ikhlas sesuai dengan sunnah, ada pahalanya. Dan kita tahu semua yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW tertolak, dan semua yang tidak ikhlas akan jadi debu yang berterbangan. Enggak, ini ada pahalanya. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, wa zakatin, dia orang rajin sedekah, bawa tuh dia pahala. Tapi ternyata dia punya salah sama orang lain. Ini pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Dia datang qad syatama hadza, dia pernah memaki fulan. Dan subhanallah sekarang jamaah, yang namanya memaki ini, dulu orang memaki itu karena kenal. Sekarang nggak kenal pun makian itu banyak. Di mana? Di medsos. Komen-komen ya, yang penuh dengan makian. Anak-anak kalau baca komen itu, ya Allah, emangnya anak kenal sama orang ini yang dikatakan setan, Yahudi, apa? Iya. Mungkin antum dimaki atau antum memaki. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Yang pertama, karena dia pernah memaki fulan, pernah menuduh fulan, pernah makan hartanya fulan, mungkin menumpahkan darahnya fulan, memukul fulan, datang tuh orang-orang nuntut. Yang awalnya antum melihat nih
di catatan, oh Masya Allah, sholatku banyak, puasaku banyak. Dengan tuntutan itu habis. Mungkinkah ada di pintu surga? Kata Nabi SAW, thumma turiha finnar, dilemparkan ke neraka ketika pahalanya habis dan ternyata yang nuntut masih datang, maka dosanya orang-orang yang nuntut ditimpakan kepada dia dan dia dilemparkan ke neraka. Nggak sampai dia ke kontoroh wala ke pintu surga. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian hadis yang ke-7. Ini berkaitan sama emak-emak. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau perempuan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, taat, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Subhanallah. Tapi ternyata ada wanita yang lupa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya wanita. Jangan bicara sampai pintu surga, dia jatuh di neraka. Nabi menyuruh mereka bersedekah. Dalam satu kejadian yang lainnya, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, kalian bersedekahlah. Aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah, kenapa perempuan ini kok banyak masuk neraka? Kenapa? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. 2. Mak-mak tolong dicatat. 2 yang menyebabkan banyak wanita neraka. Ingat, bukan karena dia nggak sholat. Kalau nggak sholat ada hukum lainnya sudah. Bukan karena dia nggak puasa, itu ada hukum lain. Dia ini rajin sholat, rajin puasa. Dia ini wanita yang soleha, hablum minallahnya bagus. Mungkin hablum minan nasnya juga bagus, tapi hubungan sama suami jelek. Wanita itu banyak mengumpat, banyak melaknat, banyak menjelek-jelek kalau ngomong. Karena dia nggak ngelihat kepada kelebihan. Kesalahan dibesar-besarkan dan kufur sama suami. Ada emak-emak yang Masya Allah jemaah, panitia kajian, Masya Allah, kajian dari Senin sampai Sabtu. Ahad kajian di Salman. Suaminya ngomong, Dek, mau kemana dek? Menuntut ilmu. Masya Allah. Suaminya di rumah goreng telur sendiri, ya Allah. Ngaji sama siapa? Nah, punya istri, ya Allah. Lihat, engkau punya suami, engkau punya kewajiban menghormatin, menghargai. Ini perempuan sampai Nabi menyebutkan ya, ini tabiat yang harus dirubah. Bukan tidak bisa dirubah, bisa dirubah. Lau ahsanta ila ihdahunna dar, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, dari bulan Rabiul Awal ke bulan Rabiul Awal, tahu-tahu antum melakukan sesuatu yang menyakitkan dia. Apa kira-kira yang paling menyakitkan perempuan? Jamaah, apa? Poligami. Dia datang, Dek, saya sudah nikah. Tahu-tahu kebakaran rumahnya. Lupa dengan semua kebaikannya. Nah, ada seorang laki-laki yang sudah tua dia jemaah. Ana dapat cerita, dia nikah lagi. Nggak ngomong sama istrinya. Karena dia tidak ingin nyakitin hati istrinya. Dia melakukan itu karena kebutuhan. Mungkin istrinya sudah umur ya. Suatu hari istrinya dapat informasi. Ini orang lagi duduk ya pagi-pagi. Ditanya sama istrinya, Mas, aku dengar kamu kawin lagi. Apa katanya suaminya? Pura-pura nggak dengar suaminya.
Apa kata dia? Berulang kali istri ngomong gitu, pura-pura nggak dengar. Oh, sudah umur juga suaminya ini. Tahu-tahu anaknya datang, "Bah, mana kunci mobil?" "Oh, di sana," kata. "Oh, engkau pura-pura nggak dengar," kata. Ditinggal sama istrinya 3 bulan. Setelah suaminya, ini satu kampung ya, rumah istrinya, nggak dijemput sama suaminya. Setelah 3 bulan istrinya telepon, engkau nggak mau jemput aku? "Oh iya," kata dia, jemput sama suami. Ketika wanita berpikir kebaikan suaminya, seharusnya melupakan kesalahan suaminya. Tapi yang terjadi, 1 kesalahan suami, 1.000.000 kebaikannya lupa. Itu suami yang baik. Nah, kalau engkau berbuat baik, berarti Nabi sebutkan tentang suami yang soleh. Lau ahsanta. Ini suaminya ihsan sama istrinya. Soalnya banyak perempuan ngomong sama anak, "Ustadz, iya Ustadz, suami yang kayak apa?" Betul memang. Suami yang kayak apa? Ini Nabi menyebutkan tentang ihsan dari seorang suami. Suami yang ihsan sama istrinya 1 tahun, kemudian dia melakukan sesuatu kesalahan. Mungkin manusia itu lupa, lalai, berbuat salah, ngomong kelepasan sama istrinya. Itu istri lupa dengan semua kebaikan suami. Dan kebanyakan wanita sadar melakukan itu. Maka tolong para wanita, semua berbuat salah. Tapi ketahuilah sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah SWT. Tetap fokus kepada kelebihan dan jangan melihat kepada kekurangan. Kalau enggak seperti ini, dia akan durhaka suaminya, kepada suaminya dia tidak akan menghargai suaminya, dan boleh jadi dia tidak melayani suaminya lagi selama tinggal, dan ada ancaman neraka. Dan suami juga seperti itu. Jangan melihat kepada kekurangan. Nabi SAW sudah kasih tahu perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, akalnya kurang, agamanya kurang. Kalian udah dikasih tahu gitu loh. Terus menuntut kesempurnaan. Yang salah siapa? Yang nuntut yang salah. Antum seharusnya tutup mata lah. Lihat kepada kelebihannya, lupakan kekurangannya, dan kau sempurnakan. Masih banyak kebaikan yang dia lakukan. Baik, kemudian hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Udzibat imra'atun fi Hirrah." Ada seorang wanita yang diazab di neraka gara-gara seekor kucing. Seekor kucing. Supaya kita perlu umumkan kepada umat manusia, kepada 8 miliar manusia penghuni bumi ini, yang mereka selalu menggaungkan hak asasi manusia. HAM, kita bicara hak binatang. 1445 tahun yang lalu kita sudah bicara hak binatang, bukan hak manusia lagi, jemaah. Nih bagaimana seorang wanita diazab di neraka fi Hirrah gara-gara seekor kucing. Kenapa? Sajanatha hatta matat, dikurung sampai mati itu kucing, nggak dikasih hak. Fadakhalat fiha an-nar, oh dia masuk neraka. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Dia nggak dikasih makan. Wala saqatha idhabasatha. Kalau engkau kurung, kasih makan, kasih minum. Ketika engkau nggak mampu, maka lepas. Ini perempuan nggak dirawat itu kucing di kandangnya, walau dia lepas untuk cari makan di tempat lain. Itu jemaah. Ini perempuan jangan bicara rajin sholatnya ya. Ini bicara tentang seorang muslimah. Kalau bicara orang kafir ya bukan karena kucing dia disiksa, karena kekafirannya dia. Kalau orang udah nggak sholat ya karena nggak sholatnya dia. Tapi ini orang soleh. Cuma hubungan dia bukan hablum minan nas ya,
Bukan hubungan sama manusia, hubungan sama binatang nggak baik. Kita dulu anak punya kucing. Kucing itu kadang-kala masuk ke rumahnya ustadz. Nanti laporan ustadz, nah kucingnya Ustadz Syafiq, anak punya madu pecah. Astagfirullah, anak ngomong gantiin nama istri anak. Ininya udah. Akhirnya seorang ustadz ngomong, udahlah, antum kasih tulisan di pintu antum, kucing dilarang masuk. Jadi supaya, ya paling enggak sudah kasih peringatan. Kalau masuk siapa yang salah? Dia kan udah dilarang masuk dia. Tapi itu kucing jemaah, dia nggak paham. Maka dia pada hari kiamat nggak akan dihisap karena mecahkan madu, nggak ada hisap buat dia. Dia akan dihisap antara kucing sama kucing. Itu akan terjadi. Hisap antara domba sama domba ya, yang mereka menyakitin sesamanya. Tapi kita lihat bagaimana seorang wanita yang masuk neraka nggak bakal berada di pintu surga gara-gara seekor kucing. Kemudian perempuan yang suka minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang menuntut cerai, menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, nggak ada apa-apa sebenarnya, maka dia nggak akan mencium bau surga. Jangan bicara sampai pintu surga, mencium baunya surga. Ketika orang-orang baik itu sudah mencium bau surga, ini perempuan nggak mencium bau surga. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, saudara jemaah, hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Nabi SAW mengatakan sinfani min ahlin nar. Jamaah, ini yang terakhir di kajian kita ya. Wa illa ada buku, anak baca buku tadi malam itu, judulnya hadis-hadis pakai bahasa Arab ya, al-mutawa'aduna bin nar, tentang orang-orang yang diancam masuk neraka. Ada banyak hadisnya itu. Sehingga kita perlu tahu, sehingga oh ana masuk yang ini kayaknya, ana masuk yang ini sepertinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim mengatakan sinfani min ahli nar. Ada dua golongan yang termasuk penghuni neraka. Lam arahuma ba'd. Aku nggak pernah melihatnya, belum melihatnya Nabi SAW pada masa itu. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna an-nas biha. Lelaki-lelaki yang memukul orang lain. Ini biasanya gambaran penguasa yang memukul orang lain dengan pecut-pecut yang seperti ekor-ekor sapi. Besar pecutnya. Dipukulin orang sama dia. Ini yang pertama. Wanisaun yang kedua, kalau tadi laki-laki, yang kedua perempuan. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bukan telanjang, dia berpakaian tapi telanjang. Ya, dia kerjanya bagaimana membuat laki-laki condong kepada dia. Jalannya ya. Ya kita lihatlah perempuan bagaimana kalau jalan yang membuat laki-laki jadi pada noleh kepada dia. Dan dia juga mengajak kawan-kawannya supaya seperti dia. Kepala mereka seperti punuknya onta yang miring. Jadi onta itu semakin besar punuknya, semakin miring dia coba. Ini gambaran bagaimana wanita ini mengajak orang-orang lain untuk seperti dia. Bagaimana dia bersolek, berias untuk membuat laki-laki tertarik sama dia. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan mencium bau surga itu. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh sekali. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji bersempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ada pertanyaan yang masuk?
Bismillah. Afwan Ustaz, apakah orang-orang yang sering memforward berita-berita tentang keburukan pemerintah agar kita memusuhi pemerintah bisa terkena hadis orang yang suka memindah ucapan orang? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau masuk hadis yang memindahkan omongan orang, enggak. Tidak masuk hadis itu. Karena hadis itu tujuannya mengadu domba antara dua orang yang mereka awalnya saling mencintai, ya, enggak ada masalah, ya. Ini pun mungkin dapat masuk dalam hadis tersebut kalau tujuannya memang membuat keributan antara rakyat dengan pemerintah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita melihat banyak kemungkaran. Kita melihat banyak kezaliman. Kita mau tidak boleh membiarkan kezaliman dan keburukan itu terjadi. Yang kita harus lakukan bagaimana melaporkan. Siapa kira-kira yang bisa memperbaiki? Oh, umpamanya Majelis Ulama Indonesia. Kita kirim. Oh, sepertinya anggota DPR. Anak punya sohib di sana. Anak sampaikan kepada mereka. Jadi ketika ada kemungkaran yang terjadi, tugas kita bukan malah menyebarkan kemungkaran tersebut, tapi tugas kita menghilangkan kemungkaran itu. Karena ada orang yang melihat orang berzina, dia video, lalu dia sebarin. Na'udzubillah. Lalu dia mengatakan biar ditangkap orang ini. Nggak kayak gitu, engkau menyebarkan kemungkaran. Yang seharusnya orang-orang nggak tahu, yang perlu tahu dia berbuat maksiat siapa? Yang berwajib, yang bertugas. Engkau ambil laporkan, syuf ada kejadian seperti ini, tolong ditertibkan. Maka hendaklah kita tatkala mendapatkan tadi keburukan kezaliman, tidak boleh kita membiarkannya. Kita diperintahkan untuk mengingkari. Yang mampu dengan tangannya, nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Tapi ada usaha dari kita untuk mengingkari. Kalau dengan hati ya kita mengingkari sambil mendoakan jamaah. Dan ana ditanya oleh mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita mengingkari. Tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Laporkan kepada orang-orang yang ya kita pandang insya Allah mampu bisa merubah. Ketika ana sampaikan kepada dia, antum sampaikan ke DPR. Oh, yang berbuat salah ini DPR itu sendiri. Oh, kalau DPR yang berbuat salah berarti kita yang salah. Karena DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya yang salah milih wakil. Lalu engkau salahkan siapa? Yang mau disalahkan siapa? Kita yang salah. Maka adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan tidak sering menyalahkan orang lain. Orang lain berbuat salah dan kita berbuat salah, dan tugas seorang muslim watawasau bil haq watawasau bis sabr, dengan adab dan etika yang telah diajarkan. Tapi ahibati fillah, ana karena punya acara lanjutan, ana berbahagia sekali bisa balik ke Masjid Salman ini. Terakhir ana ke Salman itu ana tidur di kamar, mana kamar ana dulu? Di mana? Di sebelah? Di bawah? Masya Allah. Alhamdulillah masih ada kamarnya. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.